Kenapa ke sini? Bukankah sudah kubilang diam di rumah Foster, jangan kemana-mana? Semprot Garra ke sang istri. Mereka sudah berpindah ke ruangannya. Jangan marah-marah dong suamiku, nanti cepat tua tahu. Aku sedang serius Mariam. Iya deh. Aku sama Cinta dengar dari Ran katanya Langit mau ke sini. Jadi aku minta izin sama Kak Foster bolehin kami ke sini. Tapi ada pengawal Kak Foster yang anterin kami kok. Garra menggeram. Foster juga, pakai diizinin lagi. Untung semua penjahat yang terlibat sudah tertangkap. Tapi tetap saja Garra kesal karena istrinya memanggil nama Langit dengan raut wajah khawatir tadi. Ia terlalu posesif dan cemburuan, jelaslah dia kesal. Lain kali kalau kamu tidak mendengarkan suami kamu lagi siap-siap saja Mariam mendorong Garra sampai badan pria itu membentur dinding sofa terjatuh di sana. Tak diam saja, Mariam pun naik ke atas suaminya. Hei, apa yang kau lakukan? Ini tempat kerja sayang. Garra berbisik dengan suara pelan. Memangnya kenapa? Aku nggak peduli tuh. Orang dulu juga sebelum nikah aku pernah di sini. Ucap Mariam santai. Kamu capek? Pengen aku manjain nggak? Mariam mengedipkan mata menggoda. Kunci dulu pintunya. Ucap Garra. Ia tak mampu menahan godaan Mariam. Jadi sebelum berlanjut ke permainan yang lebih panas lagi, mereka harus mengunci pintu untuk berjaga-jaga. Mariam pun bangkit berdiri, mengunci pintu sesuai kata Garra. Abis itu ia kembali. Aku akan memberikan hadiah spesial pada detektif terhebat hari ini. Garra tertawa kecil. Mariam. Aku masih ingin, tapi nanti lanjutkan di rumah. Di sini terlalu berbahaya. Ucapnya lagi. Mariam tertawa. Ia pun duduk manis di sofa sambil melihat suaminya kembali berpakaian. Brengsek. Lani memaki dengan wajah emosi di depan wastafel toilet. Ia hendak pergi ke ruangan Garra tadi namun terhenti di depan sana ketika mendengar suara desahan Garra. Jelaslah Lani langsung bisa menebak apa yang tengah mereka lakukan di dalam sana. Dan Lani sangat marah, cemburu, dan tidak terima. Harusnya dialah yang berada di posisi Mariam, bukan gadis manja itu. Sial. Lani membasuh wajahnya dengan kasar. Lama dia di sana sampai seseorang masuk ke toilet. Perempuan paling dia benci saat ini. Yang merebut laki-laki miliknya. Mariam. Saat mereka saling menatap, Mariam tersenyum paksa padanya lalu mencuci tangan di wastafel. Lani mendengus keras. Tidak sopan. Katanya orang terpelajar tapi tidak sopan. Aku dengar kau yang membantu menyembunyikan Langit. Kata Lani menghentikan Mariam yang hendak pergi. Mariam menatapnya malas. Iya. Kenapa? Lani makin emosi dengan sikap perempuan itu. Kau tahu itu adalah pelanggaran besar? Kau menyembunyikannya karena tahu dia adalah tersangka, bukan korban. Kau bahkan membawa-bawa nama Garra. Kau tahu kalau Langit betul-betul tersangka, karir Garra bisa hancur Sarkas Lani. Mariam menatapnya heran. Kenapa dia harus berlebihan begini? Semua tim Garra yang tahu saja biasa-biasa. Dan ia dengar dari Garra, suaminya itu sudah melapor sendiri ke atasan. Pria itu hanya ditegur ringan. Tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan sekarang. Kok jadi perempuan ini yang sewot? Siapa dia? Kenapa menatapku seperti itu? Kau meremehkan aku. Sepertinya perempuan manja sepertimu harus diberi pelajaran. Detik berikutnya Lani menamparkan Mariam. Mariam kaget bukan main mendapatkan tamparan keras di pipinya. Sakit. Jangan ditanya lagi. Rasanya sangat sakit. Dia belum pernah ditampar oleh orang. Keluarganya bahkan tidak pernah bicara kasar padanya sekalipun, apalagi menamparkan.
Dan yang menamparnya itu adalah seorang polisi wanita yang katanya berkelas dan elegan. Berkelas? Elegan? Bullshit! Wanita ini hanyalah seorang perempuan preman yang bertopeng menjadi polisi terhormat. Wajah Maryam panas. Tapi bukan Maryam namanya kalau bisa ditindas seenaknya begitu. Dia tahu sebagai petugas kepolisian, wanita di depannya ini pasti pintar berkelahi. Dibandingkan dengannya tentu saja dia pasti kalah jauh. Namun Maryam pernah belajar salah satu titik kelemahan melumpuhkan lawan. Garra yang mengajarinya. Jadi di saat Lani berdiri dengan lagak sombongnya, menatapnya dengan senyuman sinis, Maryam langsung menggunakan kesempatan itu untuk menendang ulu hati Lani dengan tendangan yang kuat hingga Lani tersungkur ke belakang. Tubuhnya membentur dinding wastafel dan ia kesakitan sambil memegangi bagian yang sakit. Tak sampai di situ. Maryam yang sudah terlanjur emosi pun maju meraih kepalanya dan menjambak rambut Lani. "Berani menamparku? Rasakan ini." Maryam balas menamparkan lalu menjambak, kemudian mendorong Lani sampai tubuh wanita itu menyentuh lantai dan menindihnya, menjambaknya lagi dengan membabi buta. Lani lengah sesaat. Perutnya masih sakit sekali. Tapi ia berusaha membalas Maryam dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya. Kedua perempuan itu pun saling menjambak. Lani berusaha menggaruk wajah Maryam dengan kukunya namun Maryam sigap mengangkat tangan hingga lengannya yang kena dan membentuk luka gores yang perih. Walau tidak terlalu puas karena bukan wajah yang kena, Lani tetap tertawa puas bisa melukai Maryam. "Sialan!" Maryam menamparkan Lani berkali-kali dengan emosi. Tangannya mulai perih. Tapi bukan namanya Maryam kalau akan berhenti sekarang. Siapa suruh berani menamparnya? Mereka tidak sadar sudah ada beberapa cleaning service yang menonton. Lucunya, tak ada sama sekali yang melerai, malah merekam. Salah satu dari orang-orang itu yang nampak peduli berlari hendak melapor ke petugas. "Pak, ada yang berkelahi di toilet wanita," serunya kencang. Kebetulan Garra berdiri tak jauh dari situ, sedang berbincang dengan salah satu polisi tua seraya menunggu istrinya yang katanya mau ke toilet sebentar tadi. Mendengar seruan seorang wanita berseragam cleaning service, Garra pun mengikuti petugas yang beranjak ke sana. Dari jarak 7 meter sudah terdengar ramai-ramai. Banyak yang berkumpul di depan toilet wanita. Garra makin penasaran siapa yang berani berkelahi di sana. Bisa-bisanya mereka berani berkelahi di kantor polisi. Orang-orang langsung cepat-cepat memberi jalan begitu melihat ada petugas yang datang. Mereka terdiam saat melihat ada Garra juga. Laki-laki tersebut memang termasuk yang paling ditakuti di departemen ini. Karena hanya dengan menatap saja, ia bisa mengintimidasi orang-orang. Saat langkah Garra mencapai depan pintu masuk toilet wanita, pandangannya langsung tertuju kepada dua wanita di dalam sana. Mereka saling menyerang. Dan mata Garra melotot. Ternyata salah satu dari kedua wanita yang sedang berkelahi tersebut adalah istrinya. Dalam sepersekian detik Garra melompat masuk ke dalam untuk memisahkan mereka. Tentu saja dengan kekuatan penuh, seorang detektif kuat macam Garra tak perlu waktu lama berhasil mengangkat istrinya, menjauhkan Maryam dari atas wanita yang ditindihnya. Garra hanya fokus ke istrinya hingga tidak tahu siapa wanita lain yang menjadi lawannya. Maryam berontak saat merasakan tubuhnya melayang. Seseorang mengangkatnya dari belakang, dan kedua tangan orang itu melingkar di pinggangnya erat. Maryam belum tahu siapa itu, jadi dirinya terus berontak. "Lepaskan aku. Siapa sih?" "Sudah, Maryam. Ini aku," balas Garra di telinganya. Maryam menoleh ke belakang dan mendapati suaminya. "Buni," gumamnya. Garra menurunkan Maryam lalu membalikan tubuh sang istri hingga menghadapnya. Tatapannya tajam.
Sudah ku bilang jangan mengacau di kantor polisi, kenapa tidak mendengarku sih? Omel pria itu pelan. Dia hanya khawatir Maryam akan kenapa-napa nantinya. Siapa yang mengacau? Tadi aku hanya mau ke toilet. Tapi bawahan kamu tiba-tiba nampar aku. Lihat tangan aku, dia sengaja melakukannya. Rasanya sakit banget Hicks. Bunyi. Hicks. Maryam memasang tampang tersakiti melapor ke suaminya, menunjukkan luka yang dia dapat di lengan bagian dalam, lalu memeluk Garra dan menangis manja. Maryam sengaja melakukannya agar Garra memarahi bawahannya bernama Lani itu. Lagian memang wanita itu yang menyerang duluan. Rahang Garra mengeras. Dia marah ketika mendengar Maryam ditampar. Pandangannya berpindah ke wanita lain yang sedang dipegangi si petugas tadi. Kening Garra berkerut. Lani. Ternyata wanita itu yang menamparkan dan melukai istrinya. Hari ini Lani benar-benar membuatnya kecewa. Pertama tadi dalam ruang interogasi ketika berhadapan dengan Dimas. Sekarang, wanita itu terlibat perkelahian dengan istri tercintanya. Garra menatap Lani tajam. Kenapa kau menamparkan istriku? Tanyanya tajam. Tangannya mengusap-usap Maryam yang menangis dalam pelukannya, namun matanya fokus menatap Lani. Lani menelan ludah. Tatapan Garra kali ini berbeda dengan biasanya. Kali ini jauh lebih dingin. Apa kau percaya kalau aku bilang dia yang mulai? Balas Lani. Berusaha membela diri. Hicks. Suara tangisan Maryam makin kuat. Dia sengaja. Lani menggeram dalam hati pada perempuan itu. Tidak. Istriku tidak akan memulai perkelahian kalau tidak ada yang memancingnya. Kata Garra. Dia sangat tahu sifat Maryam. Memang dia tidak akan percaya pada orang lain tanpa bukti. Kalau Maryam, tanpa bukti pun ia bisa tahu wanita itu terbohong atau tidak dari ekspresinya. Garra. Aku. Lani mencoba menjelaskan lagi namun Maryam yang ada dalam pelukan Garra tiba-tiba jatuh pingsan. Lani memutar bola matanya malas. Menurutnya Maryam hanya sedang berakting pura-pura pingsan. Garra sendiri langsung panik. Ia memeriksa Maryam. Ia juga awalnya berpikir istrinya hanya berpura-pura untuk melengkapi aktingnya, namun tidak. Maryam betul-betul pingsan. Maryam, jangan menakutiku. Bangun sayang, Maryam. Garra terus menepuk-nepuk wajah Maryam. Pak Garra, bawa istri Anda ke rumah sakit dulu. Urusan lain belakangan. Kata polisi laki-laki di sebelah Lani. Ia sudah melepaskan Lani sejak tadi. Garra pun menggendong Maryam dan berlari keluar kantor itu dengan wajah panik. Jangan menakutiku sayang, ia terus bergumam, menatap Maryam dengan panik. Wajah Maryam yang tak sadarkan diri sangat pucat. Garra makin dibuat panik setengah mati.